Ngomongin soal TWS emang nggak ada habis-habisnya ya. Karena marketnya yang besar dan luas. Nggak jarang brand-brand yang cukup terkenal yang awalnya hanya menjual aksesoris-aksesoris kasual seperti charger, kabel data, atau power bank juga turut ikut serta terjun dalam dunia audio. Ada yang memang serius terjun dalam dunia audio, dan ada juga yang cuma ikut-ikutan doang dengan nge-rebrand produk yang sudah ada. Seperti TWS yang kami review kali ini, yang kami rasa sih bisa jadi salah satu rekomendasi TWS 100 ribuan buat kalian. Tapi sebelum mulai reviewnya, lihat wallpapernya dulu ya. Gak ya. Tapi sebelum mulai reviewnya, seperti biasa, yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang menyangkut tentang gadget, audio, serta tips dan trik seputar gadget juga. Mari kita mulai reviewnya. Oke, ini dia Usams XJ13. Untuk harga terkini dan link pembeliannya bisa langsung kalian cek di kolom deskripsi. Dalam paket pembeliannya ada charging case beserta buds-nya, buku manual, 2 pasang irip cadangan, serta kabel charging USB Type-C. Cuma ada satu pilihan warna dari TWS ini, yaitu hitam ini ya. Oke, untuk desain charging case-nya sih menurut saya cakep-cakep juga ya. Materialnya plastik dengan finishing matte, aman dari bekas sidik jari atau minyak. Bagian penutup case-nya ini hitam transparan ditemani dengan LED berwarna biru di bagian dalam case-nya. Kesannya sih minimalis futuristis gitu ya. Nggak ada pemanis-pemanis lain di case-nya, hanya ada tulisan informasi di bagian bawah dan port charging USB Type-C di bagian belakang. Walaupun berasa ringan, tapi build quality-nya cukup solid. Apalagi bagian penutupnya ini juga kokoh. Untuk buds-nya ini tipenya in-ear ya. Kalau desainnya sih ya kalian bisa lihat sendirilah ya. Saya sih udah cukup bosan dengan desain buds seperti ini. Desainnya juga minimalis dengan warna dan finishing yang sama dengan charging case-nya. Saking minimalisnya cuma ada satu LED indikator di setiap buds-nya. Untuk fittingnya di telinga saya ini nyaman dan aman ya. Walaupun tangkainya agak sedikit panjang, tapi masih aman kalau dipakai sambil rebahan. Isolasi suaranya juga cukup oke. Untuk spesifikasi singkatnya, Usams XJ13 ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3, single driver 10 mm, kodek AAC dan SBC, serta sudah ada fitur gaming mode dengan latensi 60 ms. Kalau untuk proteksinya sih saya nggak nemuin infonya ya. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah. Lalu untuk baterai buds-nya punya kapasitas sebesar 40 mAh yang bisa bertahan hingga 6-7 jam pemakaian. Sementara untuk charging case-nya punya baterai sebesar 320 mAh. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Kemudian untuk touch controlnya, sayangnya Usams XJ13 ini kurang lengkap ya. Kontrol untuk mengatur volumenya harus absen pada TWS ini. Tap 1 kali di buds kanan atau kiri untuk play pause. Tap 2 kali di buds kanan untuk next. Sebaliknya 2 kali di buds kiri untuk previous. Untuk mengaktifkan gaming mode, tekan dan tahan 2 detik di buds kanan. Untuk mengaktifkan Google Assistant, tekan dan tahan 2 detik di buds kiri. Lalu untuk angkat telepon, tap 1 kali. Untuk menutup, tap 2 kali. Untuk reject, tekan dan tahan selama 2 detik. Oke, untuk sound quality-nya, Usams XJ13 ini hampir mirip dengan Oppo Enco Buds 2 yang udah kami review kemarin ya. Karakternya break to balance, namun untuk Usams XJ13 ini bass-nya lebih berasa. Di frekuensi low-nya, bass-nya ini berasa lebih bulat daripada Oppo Enco Buds 2. Walaupun masih dalam kategori yang cukup ya, nggak terlalu nendang atau booming, tapi lebih baik dari Oppo Enco Buds 2. Buat para basshead garis keras sih, saya rasa sih juga agak kurang ya. Di frekuensi mid-nya, vokal dan clarity-nya berasa baik dan jelas. Posisi vokal berada di depan dan tidak ada terasa echo atau gaung. Di frekuensi high-nya, treble-nya juga berasa cukup gurih dan asik. Dihajar dengan volume tinggi, treble-nya juga masih aman dan nyaman, nggak nusuk di telinga. Sound staging dan visualisasinya juga udah cukup baik. Lalu untuk powernya juga cukup ya. Untuk pemakaian indoor, saya biasanya pakai di volume 50-70% aja udah asik.
Buat dipakai streaming atau nonton juga latensinya aman dan masih sinkron. Sementara untuk gaming modenya juga optimal. Untuk suara tembakan masih terdengar sinkron, namun untuk suara langkah masih tertinggal 1-2 step aja. Untuk sampel audio dan tes suaranya bisa kalian dengar berikut ini. Oke, cek. Yang kalian dengar saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan TWS Usams XJ13. Surprisingly, suara mic-nya ini bagus ya. Suaranya terdengar jelas dan emang ada sedikit suara kerak-kerak tapi nggak terlalu mengganggu sih ya kalau menurut saya. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review Usams XJ13 ini. Overall sih dengan harga di bawah 200 ribuan ini jadi salah satu TWS yang recommended juga. Terima kasih buat yang udah nonton review sampai habis. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke channel ini. Review Gawai out.